Setelah sempat ditiadakan karena pandemi COVID-19, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memberlakukan kembali pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada Senin esok. Kepadatan lalu lintas yang melebihi saat normal sebelum pandemi menjadi salah satu alasannya. Sementara untuk transportasi umum seperti KRL, Transjakarta dan MRT akan kembali beroperasi normal dengan tetap memperhatikan kapasitas maksimal 50%. Dan melalui sambungan Zoom, kita sudah terhubung dengan VP Corporate Communication PT KCI, Anne Purba. Selamat siang, Bu Anne. Selamat siang. Iya, Bu Anne, ini kita tahu besok ganjil genap akan mulai kembali diberlakukan di ibu kota. Apa kemudian antisipasi yang disiapkan PT KCI untuk nanti menghadapi lonjakan penumpang esok hari? Iya, jadi kita memang sudah mendengar bahwa genap ganjil akan diberlakukan kembali. Sehingga sejak tanggal 1 kemarin ya, sejak tanggal 1 kita sudah menjalankan 971 perjalanan per hari. Yang sebelumnya ketika PSBB kan hanya 776, kemudian ketika PSBB transisi kita menjalankan 950 sampai 960, sekarang sudah 971 perjalanan dalam satu hari dengan jam operasional mulai pukul 4 pagi sampai pukul 21 di malam hari. Jadi perlu kami sampaikan kalau tadi memang untuk transportasi diberikan 50% yang untuk kapasitasnya. Sampai saat ini kami masih dengan angka 35 sampai 40% untuk kapasitas KRL-nya yaitu 74 per penumpang. Dan perlu kami diberitahukan bahwa saat ini kereta komuter Indonesia kalau ketika normal akan mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang yang ingin melakukan mobilisasi. Tetapi saat ini kami harus mematuhi sesuai dengan surat edaran gugus tugas juga dengan Kemenhub juga, Kementerian Perhubungan juga, bahwa kami mengangkut 74 per kereta. Sehingga ketika ada penambahan volume ataupun dengan kebijakan-kebijakan seperti ganjil genap ini akan mempengaruhi KRL, antri pasti menjadi satu kenormalan baru sehingga kita tetap bisa membatasi penumpang yang masuk ke stasiun ataupun KRL sehingga social distancing tetap bisa dijalankan di atas KRL. Ya, kemudian Bu Anne, ini berapa kira-kira prediksi penambahan penumpang saat nantinya ganjil genap ini berlaku kembali di ibu kota? Kalau selama ini setiap hari Senin kita melihat ya setiap minggu itu ada kenaikan antara in average itu 3-6% penumpang kita. Namun kan di sini juga ketika masa COVID ini setiap hari Senin juga baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah juga membantu kami dengan menyiapkan bus di stasiun-stasiun padat seperti Bogor, Cikarang, kemudian Cilebut dan yang lainnya. Namun kami prediksi ketika ganjil genap ini akan dijalankan akan ada kenaikan penumpang sekitar 5-8%. Namun kami dari kemarin juga sudah melakukan sosialisasi bahwa ada kebiasaan penumpang kami ketika di awal minggu seperti hari Senin itu volumenya akan jauh lebih banyak dibandingkan hari Selasa sampai hari Kamis karena banyak yang melakukan perjalanan seperti yang kos sekali seminggu menggunakan komuter lain sehingga kami melakukan sosialisasi manfaatkan jadwal kereta sore hari ini hari Minggu agar besok kita bisa mengurai kepadatan dan tidak perlu antri lama. Sehingga dengan kereta yang kami jadwalkan sampai pukul 21 bisa dimanfaatkan oleh penumpang kami yang biasanya pulang dalam sekali seminggu. Terus Bu Anne, ini kan juga kalau misalnya kita lihat tanggal 1 Agustus kemarin KCI juga baru menambah 5 perjalanan. Nah dengan nantinya ada penerapan ganjil genap ini, apakah sudah ada rencana untuk kembali menambah jumlah perjalanan dari KRL? Iya, yang tanggal 1 kemarin totalnya 971 perjalanan sudah kita tambah seperti ke Rangkas yang memang kita lihat seperti Lebaran Idul Adha kemarin kenaikannya cukup signifikan ya yang balik ke Rangkas sehingga kami harus mempersiapkan dari Rangkas ke Jakarta itu harus lebih banyak dan juga dari Tiga Raksa, kemudian dari Bogor ada beberapa pola rekayasa operasi. Kami menghimbau kepada para pengguna jasa komuter lain jangan khawatir tidak dapat KRL gitu. Tapi di sini kita kan mau menjalankan protokol transportasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
Sehingga ketika memang suatu saat kami harus menjalankan yang namanya kereta luar biasa di luar jadwal, akan kami jalankan agar bisa mengurai kepadatan. Nah, di sini perlu kerjasama dari pengguna jasa komuter lain untuk tidak memaksakan diri. Tapi kita melihat pemerintah juga sudah memberlakukan yang namanya shifting ya, untuk perusahaan-perusahaan, perkantoran, supaya kita bisa mengurai kepadatan penumpang di transportasi publik. Kalau ini terimplementasi, insya Allah besok kita bisa berjalan dengan baik untuk perjalanan komuter lainnya. Ya, kita doakan pastinya ya. Tapi Ibu, bicara juga soal para penumpang KRL saat ini di masa pandemi khususnya, ini sebenarnya dari beberapa bulan ini bagaimana sebenarnya adaptasi para pengguna KRL ini terhadap kebiasaan baru yang kita tahu sudah mulai banyak aturan-aturan yang diterapkan? Iya, jadi kita melihat memang setelah PSBB transisi ini dan setelah beberapa kegiatan dibuka kembali, memang setiap minggu kami mengalami kenaikan. Namun kedisiplinan pengguna kami juga sudah semakin baik ya, terutama menggunakan masker, kemudian menggunakan lengan panjang. Kami masih lakukan sosialisasi, tapi mayoritas penumpang kami juga sudah menggunakan lengan panjang. Kemudian mereka juga mematuhi peraturan-peraturan seperti cuci tangan di stasiun, cek suhu tubuh. Namun yang sulit dilakukan adalah jaga jarak. Jadi ada kebiasaan kami melihat bahwa mereka ingin cepat-cepat sampai di kantor karena takut terlambat dan yang lain, akhirnya memaksakan diri, walaupun sebenarnya kami sudah membuatkan marka di atas KRL supaya mereka bisa berdiri sesuai dengan marka. Ini memang perlu kerjasama ya dari perusahaan, ini hulu hilir gitu. Jadi dari perusahaan, kemudian dari pemerintah, mereka bisa mengimplementasikan itu sehingga pengguna jasa komuter lain ini bisa semakin tertib melakukan protokol kesehatan yang ada di transportasi publik. Tadi kami mengucapkan terima kasih kepada pengguna jasa komuter lain yang semakin hari semakin disiplin. Yang perlu adalah kedisiplinan kita tetap terjaga, walaupun mungkin kita lelah, kita capek antri, kita mengejar waktu atau yang lain. Yang utama saat ini adalah kita harus menjaga kesehatan karena virus ini belum berhenti dan vaksinnya belum ditemukan. Jadi butuh kerjasama dan kolaborasi yang baik antara komuter lain dan pengguna jasa supaya kita bersama-sama menjalankan protokol ini dengan baik. Oke, kemudian juga ini tentunya selain adanya protokol kesehatan yang tadi Bu Ana bilang sudah mulai dipatuhi banyak penumpang, kemudian tapi sebenarnya selain protokol kesehatan, apa saja langkah ataupun juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KCI untuk mencegah penyebaran COVID di KRL? Iya, kami melihat kan ada beberapa informasi bahwa COVID ini juga ada terpapar kepada anak-anak, sehingga pada saat ini dengan meningkatnya terus volume penumpang KRL, untuk saat ini anak 5 tahun ke bawah atau balita tidak diperbolehkan naik KRL. Kemudian untuk lansia ya, yang memang mereka juga merupakan yang bisa terpapar, kemudian kami membuat satu kebijakan bahwa mereka tetap bisa menggunakan KRL, tetapi di luar jam sibuk, yaitu pukul 10 sampai pukul 2 siang. Pengaturan pedagang juga ada penumpang kami pedagang yang biasanya datang dari Rangkas, dari Bogor gitu, yang mengantarkan dagangannya. Ini kami atur bahwa mereka boleh naik kereta yang pertama, jadwal pertama, dan jadwal di luar jam sibuk, yaitu pukul 10 sampai pukul 2. Dan ini alhamdulillah, puji Tuhan, mereka sangat bisa bekerja sama ya untuk melakukan aturan ini. Bahkan kami juga melakukan aturan dilarang berbicara di atas KRL karena penyebarannya melalui droplet dengan menggunakan masker atau menggunakan face shield dan tidak berbicara. Ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran virus di atas KRL. Bahkan on-trip cleaning service kami, petugas kebersihan ketika kereta berjalan pun siap membersihkan KRL ini dengan cairan disinfektan kepada semua yang sering disentuh oleh penumpang, dan selesai berdinas kami juga melakukan pembersihan kereta dan penyemprotan disinfektan. Jadi hal-hal inilah yang terus kami lakukan supaya komuter menggunakan komuter lain itu tetap bisa sehat, kemudian kita bisa terhindar dari penyebaran virus. Ya, jadi memang selalu ada antisipasi begitu Ibu ya, tapi juga ini kan ada juga salah satu yang diluncurkan untuk tadi mengurangi kepadatan adalah adanya aplikasi KRL Akses. Nah, ini seberapa efektif Ibu aplikasi ini diterapkan? Iya, jadi KRL Akses ini kami melakukan update ya, bahwa
saat ini kami sedang melakukan uji coba bahwa dengan KRL Akses ini nanti akan ada antrian virtual sehingga mereka antri di rumah aja, tidak usah ke stasiun, supaya ini juga bisa mengurai antrian. Tapi ini masih kita coba untuk diuji coba dengan berbagai pihak, komunitas dan yang lainnya sebanyak-banyak sehingga nanti ketika diimplementasikan sudah minim problem ya. Kemudian di KRL Akses ini juga sudah 1 bulan ini kami melakukan informasi seperti kepadatan stasiun. Jadi kami melakukan informasi sebagai seberapa besar antrian yang ada di stasiun-stasiun sibuk sehingga pengguna jasa komuter lain itu bisa melihat hal tersebut dan bisa merencanakan perjalanannya kembali. Dan di sana juga mengenai informasi-informasi tentang penambahan perjalanan, jadwal perjalanan juga sudah kita update. Jadi tinggal diinstal yang baru ya. Kita tinggal install yang baru di Play Store. Tapi untuk iPhone ini masih dalam proses, tapi untuk Android ini sudah bisa di-download. Bahkan kami juga mulai besok tanggal 3 Agustus untuk stasiun-stasiun sibuk seperti Cilebut, Bogor, dan Cikarang itu diberlakukan sebagai stasiun KMT, kartu multi trip. Jadi kartu harian berjangka untuk stasiun tersebut sudah tidak kami lakukan transaksi kecuali weekend agar mereka bisa mengurangi antrian ya. Jadi dengan menggunakan kartu multi trip dan kartu bank yang saldonya cukup, mereka tinggal datang ke stasiun dan antri. Biasanya kan mereka banyak sekali yang masih menggunakan tiket harian berjaminan ya. Jadi mulai besok 3 stasiun ini menjadi stasiun KMT sehingga kami berharap dengan adanya kebijakan ini bisa mengurai antrian. Iya, jadi mungkin bagi Anda yang besok akan menggunakan jasa KRL bisa diupdate informasinya gitu Ibu ya, apa saja yang bisa dilakukan dan bisa tadi salah satu dengan mendownload aplikasi KRL Access. Tapi Bu Ana terakhir mungkin apa himbauan Anda bagi para pengguna jasa KRL besok di hari pertama penerapan ganjil genap di Jakarta? Iya, bagi para komuter yang besok akan melakukan perjalanan menggunakan KRL, kami himbau tetap utamakan keselamatan dan kami sebagai operator sarana KRL akan memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan memaksakan diri untuk masuk kepada KRL karena kita harus mematuhi marka-marka yang ada di atas KRL. Saat ini kereta komuter Indonesia harus mematuhi aturan bahwa kita mengangkut 74 penumpang per kereta sehingga antri menjadi kenormalan baru. Kami berharap kerjasama dari pengguna jasa komuter lain untuk tetap menggunakan masker, cek suhu tubuh, mematuhi cek suhu tubuh, cuci tangan dengan wastafel yang sudah kami siapkan di 80 stasiun sebelum dan sesudah naik kereta, patuhi marka di stasiun, di peron maupun di KRL, dan patuhi protokol-protokol dan arahan dari petugas kami yang ada di lapangan karena saat ini kita bersama-sama memerangi virus corona ini dan kita berharap kita tetap bisa produktif, kita tetap bisa disiplin agar kita bisa bersama-sama melawan virus corona ini. Ya baik, Ibu Ana Purba, VP Corporate Communication PT KCI. Terima kasih atas waktunya untuk CNN Indonesia dan selamat beraktivitas dan sehat selalu Ibu.